baik dari dana desa maupun dari dana alokasi dana desa. 2026 ini kita cukup sangat minim, Mbak. Minim ya? Saat ini sisa 218 orang. Perlu dibutuhkan penyegaran-penyegaran di tenaga pendamping profesional. Halo, selamat pagi Sobat Desa. Pada hari ini kita melaksanakan Siniar Bahana Desa yang pertama yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Aswanda. Saya adalah salah satu kepala bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Pada hari ini kami bersama tim pendamping provinsi dari tenaga ahli program pemberdayaan pembangunan masyarakat desa P3MD yang langsung di bawah Kemendes, dan mereka ini adalah tim yang memang selama ini sering mendampingi kami dalam program pembangunan yang ada di desa. Yang sering berkolaborasi dengan kami selama ini adalah terkait dengan dana desa. Yang kedua adalah indeks desa yang sebelumnya dikenal dengan indeks desa membangun. Sudah hadir bersama kita pada hari ini Bapak Medi Perangin-Angin. Beliau ini adalah salah satu tenaga ahli yang memang sangat ahli di bidangnya terkait dengan pembangunan yang ada di desa. Kita sapa dulu, apa kabar Pak Medi pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya. Sehat Pak ya? Sehat. Dan alhamdulillah beliau ini juga sudah menemani kami dalam sekian tahun ini terkait dengan pembangunan yang ada di desa. Pak Medi, kita langsung saja ya. Mungkin kami akan menggali informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari program pemberdayaan pembangunan masyarakat desa atau P3MD ini, Pak Medi. Mungkin Pak Medi bisa jelaskan ini P3MD ini apa sih Pak Medi gitu. Ya biar teman-teman bisa tahu semua ya. Ya izin ini Pak. Selamat pagi kawan-kawan sahabat desa. Ya, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Langsung saja saya jawab Pak ya. Siap. Pak Kabir, dari P3MD ini sudah berdiri atau sudah dimulai sejak tahun 2025. Oh iya ya. Tapi sebetulnya sebelum P3MD ini juga ada program-program lain yang dinaungi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelumnya dan Kementerian Sosial. Bahkan di desa-desa juga banyak program-program yang langsung berjibaku dengan masyarakat, ada di Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian. Kami di P3MD atau program pemberdayaan pembangunan masyarakat desa ini sebenarnya lebih kepada membangun sumber daya manusia dari sisi tata kelola pemerintah. Oh iya. Baik dari sisi manusianya, kelembagaannya, bahkan di pengelolaan pemerintahan secara langsung. Dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, bahkan sampai mendampingi desa dalam sisi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan di desa. Oh iya. Baik dari dana desa maupun dari dana alokasi dana desa. Dan kebetulan kita sampai ke desa, Pak. Iya. Masalah. Nah, kita satu PLD atau pendamping lokal desa itu menaungi 4 desa. Pak, iya luar biasa ya. Jadi tupoksi beliau ini sangat luas sekali. Mulai dari pendampingan yang ada di desa sampai ke pembangunan dan pengelolaan keuangannya ya Pak Medi ya. Pak Medi, mohon izin bisa dijelaskan berapa jumlah tenaga pendamping se-Kalimantan Timur Pak Medi? Karena kan ada tim pendamping yang dari provinsi, kemudian juga ada dari kabupaten dan juga kecamatan dan desa. Ini untuk tahun 2025 ini berapa orang Pak Medi? Alokasi personil yang ya. Silakan. Di 2026 ini kita cukup sangat minim, Mbak. Minim ya. Iya. Awal 2025 kita punya 281 TPP. 281 TPP itu di tingkat desa PLD kita ada 87 orang, di tingkat kecamatan kita punya 43 orang, di tingkat kabupaten kota kita punya 31 orang, di provinsi kita punya 4 orang. Jadi totalnya saat ini sisa 218 orang. Masya Allah ya. Dari yang sebelumnya Dari 281 Pak. 281 ya. Mau bisa dijelaskan ya itu pengurangan itu terkait kenapa kok bisa berkurang itu Pak Medi ya? Di tenaga pendamping kita punya evaluasi kinerja yang berjalan secara semester. Siap. Nah, evaluasi kinerja dilakukan per bulan, yang akan dievaluasi di tiap 3 bulan sekali oleh Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kemendes. Itu berjenjang Pak, sesuai dengan supervisor. Dan ini sudah berjalan lebih dari 8 tahun proses penilaian itu sudah dilakukan. Jadi ya
yang saat ini yang tidak terkontrak kemungkinan secara evaluasi kinerjanya bukan tidak baik, Pak, mungkin kurang baik. Yap. Dan memang perlu dibutuhkan penyegaran di tenaga pendamping profesional saat ini. Oh iya, berarti ada monitoring evaluasi terkait dengan kinerja dari tim pendamping ini, Pak Medi ya, sehingga mereka bisa dinyatakan layak atau tidak untuk menjadi tim pendamping yang ada di desa ya, Pak ini. Tadi Pak Medi sempat mengatakan bahwa ini ada mendampingi juga terkait dengan dana desa, Pak Medi. Nah, sejauh mana intervensi ataupun keterlibatan dari tim pendamping ini untuk pengelolaan dana desa yang ada di desa-desa, Pak Medi? Ya, tenaga pendamping sebetulnya tidak melakukan intervensi secara langsung, Pak. Siap. Ya. Tapi tenaga pendamping itu ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah, bisa dijelaskan tuh kanan kiri itu seperti apa nih, sobat desa? Ingin tahu sekali ini. Sisi kirinya mengingatkan desa supaya perencanaan itu dilakukan sesuai dengan regulasi. Oh iya. Di sisi kanan mendampingi desa untuk melakukan intervensi pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi. Oh begitu. Jadi mendampingi di sisi kiri untuk supaya lebih positif, mempertahankan yang sudah positif untuk tetap lebih luar biasa. Termasuk juga untuk ini ya, serapan anggaran ya, karena memang saya dapat informasi bahwa untuk serapan anggaran dana desa tahun 2025 itu masih kurang terserap karena adanya beberapa perubahan ya Pak Media, dari yang adanya harus ada dana ketahanan pangan, kemudian juga perubahan menjadi dana koperasi merah putih, sehingga desa ini informasinya banyak yang tidak siap dengan perubahan itu. Nah, untuk trik tahun 2026 ini Pak Medi supaya dana desa itu bisa terserap maksimal, apa ya kira-kira yang akan dilaksanakan oleh tim pendamping provinsi? Mohon izin. Memang 2025 kemarin itu kita sangat berat, Pak. Ya. Mau jujur ya. Karena beban waktu yang sangat mepet, kebetulan dari sisi sistem yang juga tidak terakomodir dengan baik. Oh iya. Tahu kemarin di bulan 10 itu on spam lah dalam tahap proses perbaikan, sehingga kita tertahan dari sisi penyaluran yang kurang lebih memakan waktu lebih dari 2 bulan. Masya Allah. Akhirnya kita di bulan Desember belum bisa memberikan hal yang sangat baik lah ya, 100% dari alokasi penyaluran dana desa tahun 2025. Tapi di tahun 2026 Pak, kita dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Yang pertama, teman-teman pendamping sudah mendampingi desa dalam penyusunan APBDes di bulan 10 kemarin. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah lebih hampir separuh desa yang di Kalimantan Timur sudah melakukan penetapan APBDes, Pak. Tetapi memang penetapan APBDes saat ini di tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian dengan alokasi padu. Iya. Tapi minimal dengan penyesuaian yang ada ini tidak memakan waktu yang cukup lama, kan yang karena kita tahu tahap perencanaan di desa kan tahapannya panjang, Pak. Ya. Ada musdesus di tingkat dusun, mengenai aspirasi masyarakat desa, sampai pada tahap penetapan di desa itu sendiri. Tetapi penetapannya sudah dilakukan di bulan Desember kemarin, tepat di tanggal 31 Desember 2025. Di awal tahun ini kita hanya tinggal melakukan penyesuaian pagu sesuai dengan pagu dana desa di tahun 2026. Insya Allah Pak, sebelum bulan Maret Insya Allah. salur tahap 1. Alhamdulillah, insya Allah. Memang ya, saya sudah informasi bahwa untuk tahap pertama kemarin, untuk tahun 2025 kemarin kita berada di 10 besar terbawah dengan provinsi-provinsi lain, karena memang daya serap untuk dana desa itu kecil. Tapi alhamdulillah walaupun daya serap kita kecil, kita masih memenuhi target dari Kemendes sebesar 88,6% ya. Nah, itu sudah terpenuhi. Tapi tetap kita akan berjuang, mudah-mudahan untuk tahun 2026 ini dana desa itu bisa tersalurkan 100%. Kalau bisa masuk 10 besar untuk daya serap terbesar se-Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pak Medi tadi sempat menyatakan juga terkait dengan pendampingan untuk indeks desa, Pak Medi. Banyak masyarakat yang masih belum tahu dan mungkin belum tersosialisasi dengan baik itu terkait dengan indeks desa ini yang sebelumnya IDM itu bedanya apa, Pak Medi? Antara indeks desa menjadi indeks desa membangun menjadi indeks desa, itu apa itu, Pak Medi? Mohon izin. Ya, di tahun 2019 sampai tahun 2025 ya itu masih menggunakan indeks desa membangun.
saat ini kemarin kita sudah proyek awal ya Pak ya, ini sama-sama Bapak juga ya. Iya. Sudah melakukan pendataan indeks desa sesuai dengan regulasi Siap. nomor 16 tahun 2024 dan kebetulan memang tata kelola pendataannya memang ya ada sedikit perubahan kan dari 3 indikator Pak. Menjadi Indikator menjadi 6 indikator. 6 dimensi ya. Ya 6 dimensi. Siap. 3 dimensi jadi 6 dimensi, 21 indikator menjadi 87 sub indikator dan penambahan dari scoring yang memang pengalinya pembaginya lebih besar. Oh gitu. Dan kenapa kok berubah Pak ya dari IDM ke ID itu kenapa? Iya, ada apa itu Pak? Banyak sobat desa yang bertanya-tanya nih Pak Medi. Jadi kalau IDN itu memang pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Desa secara internal. Nah, IDM itu dibuat oleh Kementerian Desa. Nah, berbagai ide di tahun 2025-2026 ini bahwasannya indeks desa saat ini sudah dikolaborasi dengan 3 kementerian, Pak. Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian sendiri. Masya Allah, ya. Ya, acuan dari penyusunan program nasional jangka panjang 5 tahun ke depan mengacunya ke indeks desa itu ya. Kalau dulu IDM hanya sebagai bahan rekomendasi ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sekarang tidak, Pak. Langsung dari indeks desa. Indeks desa. Hanya di Permenes 16 2025 menyatakan bahwasannya perencanaan pembangunan di tahun 2026 dan selanjutnya mengacu pada pendataan hasil scoring di indeks desa dan rekomendasi dari Bappenas yang berdasarkan pendataan atau scoring dari indeks desa. Jadi gitu. Oh gitu, Pak Medi. Jadi gini, ada kekhawatiran dari sobat desa ini, artinya dari 3 dimensi atau 3 indikator untuk indeks desa membangun menjadi 6 dimensi, itu nanti akan menurunkan status indeks desa, Pak Medi. Dan itu khawatirnya nanti desa yang tadinya sudah mandiri turun menjadi desa tertinggal mungkin. Itu kekhawatiran mereka. Pak Medi bisa menanggapi ini, kekhawatiran ini apakah memang dampaknya seperti itu atau itu hanya kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan? Yeah. Mohon izin. Sebetulnya itu kekhawatiran yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena apa? Karena di desa segala sesuatunya sarana prasarana itu sudah ada. Oh gitu. Ya. Kalau kemarin kita berbicara itu adalah sarana prasarana penunjang terkait dengan pembangunan pemerintahan desa. Di indeks desa ini ada tambahan 1 aja Pak. Sumber daya manusianya ada 3. SDM ya. Dan kita ketahui kan sarana prasarana udah ada. SDM di desa pun juga sudah ada. Tinggal bagaimana penguatan kapasitas selanjutnya. Siap. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Tinggal memang bagaimana capacity building di desa itu bisa mengcover dari apa yang diminta oleh indeks desa. Jangan ragu untuk mengisi indeks desa karena sebenarnya indeks desa itu bukan menurunkan status desa, tapi bahkan menaikkan kredibilitas desa sesuai dengan statusnya. Nah, sahabat desa, ini sudah dijelaskan oleh Pak Medi ya. Artinya kita tidak usah khawatir dengan perubahan indeks perubahan dari indikator yang sebelumnya dari indeks desa membangun menjadi indeks desa, tidak usah khawatir, itu akan menurunkan status desa. Tapi justru ini akan meningkatkan kredibilitas dari desa itu sendiri supaya desa itu bisa makin meningkatkan kualitasnya ya Pak Medi ya. Iya. Terakhir ini Pak Medi mohon izin, apakah ada harapan-harapan Pak Medi dengan Pak Medi ini kan dan tim P3MD ini kan sering berada dan bersama dengan desa. Apa yang menjadi harapan Pak Medi terkait dengan pembangunan desa di tahun 2026 ini? Mohon izin. Siap. Dari kami tim pendamping ya yang pasti siap membantu Pak Kades, Pak Petinggi dan aparatur pemerintahan desa yang lain maksimalkan kelembagaan pemerintahan desa, maksimal kami di lapangan. Jangan melihat angka yang dana pagu dana desa yang saat ini sangat jomplang. Iya betul Pak. Bagaimana melihat dana desa itu menjadi anggaran yang memang dibutuhkan untuk kemaslahatan dan pemberdayaan masyarakat desa pada khususnya. Luar biasa. Dan kita berharap agar desa tidak ragu untuk sering berkonsultasi, berkomunikasi dengan tim pendamping agar penyerapan dana desa itu bisa maksimal, bisa terserap dengan tinggi dan kita tidak lagi masuk dalam 10 besar terbawah, malah harapan kita adalah masuk dalam 10 besar tertinggi untuk penyerapan dana desa di tahun 2026. Terbukti tadi informasi dari Pak Medi bahwa 50% dari desa sudah menetapkan APBD-nya
semuanya, dan insya Allah di bulan Maret insya Allah dana desa ini akan cair di tahap pertama untuk tahun 2026. Luar biasa pertemuan kita pada hari ini. Kita sangat senang ya dengan menghadirkan tim yang memang ahli di bidangnya, dan kita berharap bahwa pembangunan di desa semakin meningkat dan kemandirian desa itu bisa kita capai 840 desa. Mudah-mudahan semuanya nanti yang ada hanyalah tinggal maju dan mandiri. Harapan kita. Amin dan alamin. Terima kasih Pak Medi atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Kita akan sering berkomunikasi seperti ini, akan menyampaikan informasi-informasi kepada sobat-sobat desa yang ada untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan yang ada di desa. Demikian mungkin pertemuan kita, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Medi, sampai ketemu lagi. Baik, sobat desa, kita sudah melaksanakan siniar Bahana Desa bersama tim pendamping P3MD. Sampai ketemu dengan siniar Bahana Desa selanjutnya bersama narasumber yang sangat luar biasa juga, tentunya akan membahas tema-tema yang lebih luar biasa lagi. Sampai jumpa.